Kini saatnya menyoroti kegagalan besar Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Bukti-bukti yang muncul menunjukkan bagaimana Hamas merebut bantuan makanan dan menyimpannya di gudang bawah tanah milik mereka, jauh dari warga sipil yang sebenarnya membutuhkan. Banyak orang telah menuduh Israel dan IDF sengaja membuat warga Gaza kelaparan. Jadi hari ini, kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana situasi sebenarnya di lapangan. Namun sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan subscribe saluran ini. Yang sangat mengecewakan dalam situasi ini adalah fakta bahwa meskipun Israel telah membuka jalur bagi bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar ke Gaza, media internasional justru menyebarkan narasi menyesatkan dan tuduhan palsu. Sayangnya, kebohongan ini menyebar luas karena negara-negara seperti Iran, Qatar, dan lainnya mengucurkan dana besar untuk menyebarkan propaganda yang menyudutkan Israel. Setelah kita melihat langsung bagaimana video dan gambar-gambar truk bantuan yang telah melintasi perbatasan. Setiap truk tampak dipenuhi pelindung logam, kawat berduri, dan kaca anti-peluru. Semua ini diperlukan karena begitu truk masuk ke Gaza, bantuan di dalamnya seringkali dijarah oleh kelompok-kelompok bersenjata atau bahkan oleh Hamas sendiri, yang ingin menguasai pasokan makanan dan barang penting lainnya. Pemandangannya sungguh mencengangkan, mirip seperti adegan dari film distopia. Ini bukanlah situasi normal. Ini adalah realitas keras di mana keamanan harus menjadi prioritas bahkan untuk truk bantuan. Kini, mari kita beralih ke jalur Gaza untuk melihat bagaimana distribusi bantuan sebenarnya berjalan. Dalam beberapa pekan terakhir, kita terus mendengar narasi bahwa Israel menyebabkan kelaparan massal di Gaza. Tapi apakah benar demikian? Dari mana asal tuduhan itu? Apakah ada bukti kuat? Tidak. Tuduhan semacam itu sama sekali tidak berdasar. Di lain sisi, banyaknya truk bantuan yang dibiarkan terbengkalai, barang-barangnya membusuk di bawah panas matahari karena lembaga-lembaga seperti PBB gagal mendistribusikan barang-barang tersebut secara efektif. Tidak hanya itu, mereka juga gagal mencegah Hamas untuk menyusup dan mencuri isi bantuan tersebut. Alih-alih meningkatkan efisiensi atau mengambil risiko yang diperlukan di medan konflik, organisasi-organisasi ini justru lebih mudah menyalahkan Israel. Ini adalah taktik yang sudah mereka gunakan sejak awal konflik, menekan Israel agar mengakhiri perang, sambil membiarkan Hamas tetap berkuasa, merencanakan serangan seperti tragedi 7 Oktober, dan mempersiapkan diri untuk konfrontasi selanjutnya. Mengapa bantuan ini begitu penting bagi Hamas? Karena sejak sebagian besar saluran pendanaan internasional diputus, Hamas sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk menopang kekuasaannya. Mereka mengenakan pajak atas setiap barang yang masuk ke Gaza, menjualnya dengan harga selangit kepada warga, atau memaksa para pedagang membayar upeti di bawah ancaman senjata. Hamas menjalankan operasi seperti kelompok mafia. Mereka menggunakan bantuan sebagai alat untuk mempertahankan kendali politik dan militer mereka. Inilah sebabnya Israel bekerja sama dengan beberapa organisasi independen untuk menciptakan sistem distribusi yang bisa memotong jalur Hamas dan langsung menjangkau warga sipil yang benar-benar memerlukan. Namun tantangan terbesar adalah fakta bahwa ini adalah salah satu krisis kemanusiaan paling rumit dalam sejarah modern. Tidak ada tempat lain di dunia di mana lembaga-lembaga internasional harus mengirim bantuan ke wilayah konflik aktif yang masih dikuasai musuh. Biasanya, warga sipil akan dievakuasi dan bantuan dikirim ke tempat aman. Tapi di sini, perbatasan Rafah dengan Mesir telah ditutup selama lebih dari setahun. Warga tidak bisa keluar, dan tidak ada bantuan yang bisa masuk melalui jalur itu. Jadi, bagaimana Anda bisa memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan, sementara Hamas bersembunyi di bawah tanah dan berusaha merebut setiap sumber daya yang masuk? Ini benar-benar situasi yang sangat pelik. Dan di tengah itu semua, Israel, yang seharusnya menjadi pihak yang fokus pada keamanan militernya, masih membuka jalur bantuan untuk warga Gaza. Padahal, secara teknis, tidak ada preseden internasional di mana suatu negara wajib menyediakan bantuan kepada wilayah musuh di tengah perang. Apalagi ketika bantuan tersebut berisiko dimanfaatkan oleh musuh untuk memperkuat kekuatan militernya. Namun Israel tetap mengizinkan ratusan truk bantuan masuk, termasuk melalui jalur udara untuk pertama kalinya selama konflik ini berlangsung. Sekarang situasi jalur Gaza, tepatnya di koridor kemanusiaan yang terletak tidak jauh dari perlintasan Kerem Shalom,
salah satu jalur utama pengiriman makanan, obat-obatan, dan air bersih. Setiap minggu, ratusan truk melintasi perbatasan ini. Kini, bantuan bahkan mulai dijatuhkan dari udara demi menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit diakses. Akhir pekan ini, pesawat-pesawat militer Israel menjatuhkan palet-palet bantuan kemanusiaan langsung ke wilayah Gaza. Bantuan itu terdiri dari barang-barang kebutuhan pokok seperti tepung, gula, makanan kaleng, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Tapi pertanyaan utama yang masih sering kita dengar dari berbagai belahan dunia adalah, apakah masyarakat Gaza benar-benar sedang kelaparan? Dan kalau iya, siapa yang bertanggung jawab atas kondisi itu? Pertama-tama, mari kita perjelas. Situasi kemanusiaan di jalur Gaza memang sangat genting. Banyak orang berjuang untuk bertahan hidup setiap harinya. Dan itulah kenyataan pahit yang seringkali muncul dalam situasi perang, baik perang ini, maupun konflik bersenjata di tempat lain. Saat ini, hanya beberapa kilometer dari pusat kota, konflik bersenjata masih terus berlangsung. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, terus menghadapi pasukan Hamas di berbagai titik di jalur Gaza, dari Khan Younis di selatan, hingga Gaza City di utara. Unit-unit tempur IDF terus melakukan operasi terhadap jaringan terowongan bawah tanah, lokasi penyimpanan senjata, serta markas dan personel Hamas. Jalur Gaza sekarang menjadi zona konflik aktif, dan kondisi di lapangan sangat berbahaya. Ini bukan lingkungan di mana Anda bisa menjalani hari dengan tenang, minum kopi pagi, lalu berangkat kerja. Di sini, Anda harus siap setiap saat. Kadang hanya tidur 1 atau 2 jam, dan ketika dibangunkan, harus langsung bekerja dengan kewaspadaan penuh, karena kesalahan sekecil apapun bisa membahayakan nyawa, baik diri sendiri maupun orang lain. Dan meskipun semua ini terjadi, meskipun wilayah ini masih dalam situasi perang aktif, bantuan kemanusiaan masih terus disalurkan ke Gaza. Hanya dalam seminggu terakhir, lebih dari 250 truk bantuan diizinkan masuk ke Gaza melalui perlintasan seperti Kerem Shalom. Di dalam Gaza, sekitar 600 truk tambahan yang membawa makanan, air bersih, dan obat-obatan telah dibagikan oleh PBB dan organisasi bantuan lainnya. Israel juga telah memulai metode pengiriman bantuan melalui udara. Selama akhir pekan, Angkatan Udara Israel menjatuhkan 7 palet bantuan kemanusiaan langsung ke area yang membutuhkan. Selain itu, Israel telah membuka koridor kemanusiaan, jalur aman yang ditentukan dengan koordinasi militer, untuk memungkinkan konvoi bantuan dan pekerja kemanusiaan bergerak tanpa terkena risiko baku tembak. Pada waktu-waktu tertentu, operasi militer dihentikan secara temporer untuk memberi ruang gerak bagi pengiriman bantuan, atau agar warga sipil bisa mengakses sumber daya seperti air dan layanan kesehatan. Bahkan lebih dari itu, Israel telah menyambungkan kembali jalur listrik ke fasilitas penyulingan air di Gaza Selatan, yang kini memproduksi air bersih 10 kali lebih banyak dibanding sebelumnya. Semua ini dilakukan di tengah gempuran roket dan serangan dari kelompok teroris. Namun disinilah letak masalah besar. Israel memang mengizinkan bantuan masuk, itu fakta. Tapi setelah truk-truk menyeberang ke dalam Gaza, tugas distribusi diserahkan sepenuhnya kepada badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan di titik itulah proses ini sering terhambat. Bukan hanya karena logistik yang rumit, tetapi karena intervensi Hamas. Israel menegaskan bahwa tidak ada kelaparan sistemik di Gaza. Jika masyarakat tidak mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya, itu bukan karena Israel menahannya. Sebaliknya, karena Hamas yang merebut dan menyalahgunakan bantuan tersebut. Hamas telah lama dikenal mencuri bantuan kemanusiaan, menyembunyikannya di dalam gudang bawah tanah, menjualnya dengan harga tinggi, bahkan memanfaatkan kontrol atas logistik sebagai alat kontrol politik dan ekonomi. Bahkan ada rekaman yang dirilis IDF yang memperlihatkan anggota Hamas berpesta makanan di terowongan bawah tanah, sementara anak-anak Gaza di atas tanah kesulitan mendapatkan sesuap nasi. Realitas pahitnya adalah, Hamas tidak peduli dengan rakyatnya. Justru penderitaan rakyat Palestina adalah bagian dari taktik mereka untuk menggalang simpati dunia, menciptakan tekanan terhadap Israel, dan menjadikan warga sipil sebagai alat propaganda serta tameng hidup. Israel menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak pernah dan tidak akan menjadikan warga sipil sebagai target. Tujuan mereka adalah menghentikan Hamas, bukan membuat warga Gaza menderita. Namun Hamas justru menjadikan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum sebagai pangkalan militer, tempat peluncuran roket,
dan lokasi penyimpanan senjata, bahkan di bawah tempat tidur bayi sekalipun. Dan kini, mereka menjadikan kelaparan sebagai senjata informasi. Mereka ingin dunia percaya bahwa Israel adalah pelaku utama di balik penderitaan Gaza. Padahal, kenyataannya lebih kompleks. Sekarang, ini adalah pusat distribusi bantuan kemanusiaan di dalam jalur Gaza. Truk-truk dari Israel datang melalui perlintasan Kerem Shalom dan menurunkan bantuan, dari makanan, air, hingga obat-obatan. Tim IDF memeriksa isi truk untuk memastikan tidak ada senjata, amunisi, atau bahan berbahaya di dalamnya. Setelah itu, barang-barang tersebut diserahkan kepada lembaga-lembaga bantuan. Kami tidak memerangi warga sipil. Mereka sedang berperang melawan Hamas, yang terus mengeksploitasi rakyatnya sendiri. Selama hampir 2 tahun, wilayah ini menjadi medan konflik. Ini bukan perang yang kami pilih. Ini adalah perang yang dipaksakan kepada kami oleh serangan brutal pada 7 Oktober. Sekarang, Hamas menggunakan penderitaan rakyatnya sebagai alat propaganda. Fakta-fakta dan bukti sudah ada. Rekaman video, audio komunikasi internal Hamas, dan dokumen intelijen menunjukkan pola sistematis penjarahan bantuan oleh kelompok itu. Yang salah. Dan jangan lupakan, 50 orang sandera Israel masih ditahan secara brutal di fasilitas bawah tanah Hamas. Mereka terus disiksa, sementara dunia menyaksikannya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.